Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Sempat dikira meminta ban goib ke Michelin, ternyata bos Ducati pun mengklarifikasi bahwa ia hanya menekan Michelin dikarenakan Ducati merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan ban baru Michelin. Seperti diketahui, Ducati memenangkan gelar konstruktor MotoGP. Tetapi jika Yamaha tak dikenai sanksi, pasti bukanlah Ducati yang menang, dikarenakan Ducati banyak terkena masalah dengan ban Michelin. Kepada Sky Sport, manajer Ducati Gigi Dall'Igna mengatakan, musim ini sulit dan memenangkan gelar konstruktor adalah tujuan penting bagi Ducati, karena ini menunjukkan validitas dari inovasi teknik yang dikembangkan selama bertahun-tahun di Desmosedici, ucap Gigi Dall'Igna. Kekhawatiran tentang masalah ban ini terkonsentrasi dan berulang kali ditunjukkan oleh Dovizioso. Masalah yang diidentifikasi ini adalah ban belakang Michelin produksi 2020 dengan bagian yang tidak terlalu kaku. Michelin menawarkan cengkraman yang berada pada titik tertentu, parameter baru yang belum diadaptasi oleh Desmosedici GP20. Dengan pembukuan teknis tahun depan, Ducati tidak bisa mengembangkan mesin dan aerodinamis. Sedangkan untuk tes privat, Ducati akan dikurangi seminimal mungkin. Ini yang tersisa hanyalah tertuju pada sumber dari semua kesulitan, yaitu Michelin. Bos tim Ducati Tardozzi pun menyatakan akan menekan Michelin. Ini adalah situasi kami. Dengan ban baru, masalah di bagian depan semakin parah. Kami menekan Michelin untuk memperbaiki situasi dengan membuat ban depan baru. Tidak hanya untuk membuat Ducati, tapi juga tim lain yang memiliki masalah yang sama. Kami akan melihat apa yang terjadi pada musim dingin ini. Dan apakah Michelin mengizinkan kami untuk mencoba ban depan baru lain selama tes kami di Malaysia dan Qatar. Ini situasi politik kami. Kami sangat berharap ban baru ini tiba, ucap Tardozzi. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia GP1, mantan manajer Honda yakni Livio Suppo, saat ditanya apakah benar Alberto Puig penyebab Joan Mir batal ke Repsol Honda, ia pun mengatakan bahwa Honda melakukan kesalahan serius ketika mereka tidak menawarkan posisi di tim resmi kepada Joan Mir, sehingga Joan Mir memilih Suzuki. Ketika saya masih di Honda, saya berbicara dengan Joan Mir, karena Nakamoto dan saya pikir dia bisa menjadi pewaris Dani Pedrosa. Setelah saya pergi dan sepengetahuan saya, negosiasi pun berlanjut. Tetapi Alberto Puig memberitahu Joan Mir bahwa Mir akan menandatangani kontrak dengan Honda, tetapi tanpa jaminan. Sedangkan Joan menginginkan tim pabrikan dan karena itu lebih memilih tim Suzuki daripada tim satelit. Jika mereka merekrut Joan dan bukan Lorenzo, mereka akan bisa berjuang untuk gelar dan mengamankan masa depan mereka saat kondisinya seperti ini, ucap Livio. Marc Marquez diberitakan akan absen pada musim balap MotoGP 2021 dikarenakan efek infeksi yang ditemukan pasca operasi ketiga. Hal itu membutuhkan terapi antibiotik intravena melalui injeksi atau suntikan. Bahkan ada dugaan ini kondisi yang disebut osteomyelitis. Salah satu dokter ahli traumatologis di Spanyol, Angel Villamor, menilai Marc Marquez membutuhkan operasi lanjutan setelah mengalami infeksi. Villamor sebelumnya cukup percaya diri operasi ketiga Marc Marquez akan membuahkan hasil yang bagus. Ia menyarankan pembalap Repsol Honda itu untuk melakukan operasi keempat untuk menyembuhkan infeksi yang memperlambat pemulihan patah tulang.
Kuman bisa mencegah pembentukan kalus dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menyembuhkan, dan ini mengarah pada kebutuhan akan pembedahan baru. Terkadang kami terpaksa bekerja kembali untuk menghilangkan bahan logam karena itu menjadi tempat kuman bisa menetap, bahkan lebih mudah daripada di tulang, ucap Villamor. Marc Marquez sudah mengaku dirinya bersalah. Ia bertindak gegabah untuk segera ikut balapan di MotoGP Jerez saat kondisinya belum sembuh total. Mendengar kondisi Marc Marquez saat ini, Franco Morbidelli pun mendoakan Marquez agar cepat sembuh. Saya sangat bersimpati pada apa yang dilalui Marc Marquez dalam beberapa bulan terakhir. Saya pikir itu merupakan hal paling rumit dalam karirnya dalam cedera sekarang ini. Sama pentingnya dengan yang terjadi di Jerez pada musim panas. Bagaimanapun saya berharap bahwa dia akan segera melewatinya dengan cara yang terbaik. Saya yakin banyak saat dia kembali ke trek dengan kami semua rider. Dia akan sekuat yang kita tahu, ucap Morbidelli. Sesuai tradisi, maka akan digelar hajatan Honda Racing Tanks Day 2020 pada tanggal 19-20 Desember 2020, tepatnya pukul 10 pagi waktu Jepang. Namun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka hajatan tahunan ini akan dilangsungkan secara online. Adapun para pembalap yang diundang adalah mereka yang selama ini membela tim-tim Honda, baik dalam kategori balap motor ataupun mobil. Honda menghadirkan mereka sebagai apresiasi ucapan terima kasih atas perjuangan dan prestasi yang diberikan tahun 2020 ini. Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales menilai bahwa kesuksesan yang diraih Franco Morbidelli pada MotoGP 2020 tak akan membantu timnya. Vinales menegaskan bahwa dirinya tidak akan berfokus kepada Franco Morbidelli dengan mengadopsi data-data balapnya. Hal itu lantaran ia merasa bahwa motor yang dipakai Franco Morbidelli secara teknis berbeda jauh jika dibandingkan dengan kuda besinya. Pada dasarnya semuanya berbeda, dari sasis, swing arm, semuanya berbeda. Ini adalah motor yang berbeda. Itu sebabnya saya tak terlalu fokus dengan Franco Morbidelli, ucap Vinales. Bagi Maverick Vinales, Yamaha akan kehilangan arah dalam hal pengembangan motor mereka jika mereka tetap berorientasi kepada Franco Morbidelli. Kami akan kehilangan arah jika mengikuti Franco Morbidelli sebagai orientasi kami, karena mesin, power, rem, torsi, sasis, swing arm, dan semua hal di motornya berbeda. Itulah mengapa kami berkonsentrasi pada motor 2020 dan melihat apa yang bisa kami tingkatkan, ucap Vinales. Danilo Petrucci mengatakan kiprahnya di KTM menjadi kesempatan terakhirnya. Musim berikutnya akan menjadi musim kunci bagi Danilo Petrucci. Ia sadar bahwa jika terjadi kegagalan, ia bisa mengucapkan selamat tinggal di kelas MotoGP. Jika tidak berjalan baik dengan KTM, saya rasa saya tidak memiliki banyak kemungkinan lain di MotoGP. Saya pikir perubahan pemandangan akan positif bagi saya. Cara kerja akan benar-benar baru, ucap Petrucci. Dikabarkan persetujuan antara tim VR46 milik Valentino Rossi untuk menjadi tim satelit Suzuki kabarnya akan terjadi di bulan April 2021. Valentino Rossi dan Suzuki harus memiliki ide yang jelas tentang tim VR46 di MotoGP pada bulan April. Sponsor dari Monster Energy dan Sky bisa saja mendanai proyek tersebut. Pada bulan Februari 2021, tim VR46 akan melakukan debut perdananya dengan Ducati dan akan mengujinya di lapangan bersama dengan Pablo Nieto.
Manajer tim Suzuki telah melakukan yang terbaik dan berencana untuk melebarkan sayap dengan tim satelit pada tahun 2022. Dari sudut pandang tertentu, orang mungkin berpikir bahwa kami tidak perlu tim satelit karena kami telah memenangkan gelar. Akan tetapi teknisi kami tidak setuju, ucap Brivio. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.